Halo rekan-rekan petani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Production. Nah rekan-rekan, hari ini kita akan menjelajahi dunia menarik di balik pemberian ZPT atau zat pengatur tumbuh dan nutrisi pada tanaman padi selama masa bunting. Kita ketahui bersama bahwa masa berbunga pada tanaman padi merupakan fase kritis yang membutuhkan perhatian khusus untuk memaksimalkan pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Jadi, apa sih sebenarnya manfaat dari pemberian ZPT dan nutrisi saat tanaman padi bunting itu? Yuk mari kita bahas lebih lanjut bersama-sama. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pertama-tama, mari kita fokus dulu pada ZPT. Nah, ZPT atau zat pengatur tumbuh diketahui dapat meningkatkan keseimbangan hormon tanaman, mempercepat proses pembungaan, dan secara keseluruhan memberikan dukungan yang signifikan untuk pertumbuhan tanaman padi lebih sehat. ZPT atau zat pengatur tumbuh dikenal sebagai senyawa kimia yang memainkan peranan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat ZPT yang secara positif mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi kita. Manfaat pertama, meningkatkan keseimbangan hormon tanaman. ZPT bekerja sebagai regulator hormon tanaman. Hormon tanaman seperti auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen sangat penting dalam mengatur berbagai proses pertumbuhan seperti pembelahan sel, pertumbuhan batang, dan pembentukan bunga. Dengan memberikan ZPT, kita dapat mengoptimalkan keseimbangan hormon ini yang pada akhirnya meningkatkan respon tanaman terhadap lingkungan sekitarnya. Manfaat yang kedua, mempercepat proses pembungaan. Salah satu manfaat signifikan dari ZPT adalah kemampuannya untuk mempercepat proses pembungaan tanaman padi ya. Pembungaan adalah fase kritis dalam siklus hidup tanaman padi, di mana bunga menjadi struktur reproduktif utamanya. Dengan merangsang proses pembungaan, ZPT dapat membantu tanaman padi untuk lebih cepat mencapai tahap reproduksi yang dapat menghasilkan panen yang lebih cepat dan maksimal. Lalu manfaat yang keempat, memberikan dukungan signifikan untuk pertumbuhan tanaman yang lebih sehat. ZPT secara keseluruhan memberikan dukungan yang signifikan untuk pertumbuhan tanaman yang sehat ya, dengan merangsang pertumbuhan sel, diferensiasi jaringan, dan proses fisiologis lainnya. ZPT dapat membantu tanaman padi mengatasi stres lingkungan, penyakit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tanaman padi. Dengan kombinasi efek-efek ini, penyemprotan ZPT menjadi strategi penting dalam menanam padi untuk meningkatkan hasil panen, mempercepat siklus tanaman, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama maupun penyakit. Penggunaan ZPT dengan cara yang benar dapat menjadi salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan tanaman yang optimal dan hasil panen yang memuaskan. Dan jangan lupa juga peranan penting nutrisi. Nah, pemberian nutrisi yang tepat pada tanaman padi selama fase berbunga memiliki dampak yang sangat signifikan pada pertumbuhan dan hasil panen kita ya. Selama fase berbunga, tanaman membutuhkan nutrisi khusus untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan bunga yang optimal. Nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK menjadi kritis dalam memacu pembelahan sel, pertumbuhan batang, dan pembentukan bunga yang sehat. Nutrisi yang tepat juga memainkan peranan penting dalam pengembangan buah dan biji. Ketersediaan nutrisi yang cukup pada saat berbunga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bulir yang dihasilkan tanaman padi dan mengoptimalkan potensi hasil panen. Nah, tanaman yang menerima nutrisi yang memadai cenderung lebih tahan terhadap stres lingkungan seperti perubahan suhu, kekeringan, atau kelebihan air.
Nutrisi yang seimbang membantu tanaman untuk mengatasi tantangan lingkungan yang mungkin ditemui selama masa berbunga, menjaga kesehatan dan produktivitasnya. Kekurangan nutrisi pada fase berbunga dapat menyebabkan masalah yang serius termasuk pembentukan bunga yang tidak sempurna atau bahkan kegagalan pembentukan bunga sama sekali. Oleh karena itu, memberikan nutrisi yang tepat pada saat yang tepat, mencegah potensi kekurangan nutrisi, dan menjaga kelancaran proses pertumbuhan tanaman. Dan memberikan nutrisi yang sesuai juga, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti air dan energi selama fase kritis ini. Nutrisi yang efisien diserap oleh tanaman dan digunakan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan memahami kebutuhan nutrisi tanaman pada saat berbunga dan memberikan dukungan yang sesuai, kita dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman padi kita, menghasilkan hasil panen yang berkualitas dan memuaskan. Nah, bagi rekan-rekan petani, bisa menggunakan nutrisi pupuk MKP dan CBT Gibro Panen. Untuk cara aplikasinya, larutkan pupuk MKP dengan takaran 2-4 sendok makan per tangki yang 16 liter. Atau 0,5 kg sampai dengan 1 kg dalam 200 liter air. Kalau saya biasanya sih menggunakan MKP ini, cukup 3 sendok makan saja sudah bagus, dan mix dengan Gibro Panen dengan dosis 1 saset per tangkinya, lalu aplikasikan saat padi berbunga atau mulai umur 60 hari setelah tanam, dan aplikasikan 3 kali dengan interval 1 minggu. Jadi, jika rekan-rekan petani ingin meningkatkan hasil panen padi, bisa menggunakan pupuk MKP dan Gibro Panen ini. Nah, itu tadi ya, pentingnya pemberian CBT dan nutrisi saat padi memasuki fase bunting. Semoga konten kali ini bermanfaat. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.